yang kami kenal begitu, makanya jangan cupu. Kemudian Apa lagi? Di Markus 1 ayat 15 Ya. dari situ Anda Salah lagi. memotong-motong supaya Salah untuk lagi. dari fitnah. Salah, Apa? jelas salah. Coba Anda yang baca. Anda yang baca coba. Di situ waktunya telah tiba, kerajaan Allah sudah dekat, dan keselamatan ada pada Injil. Dan Di situ nggak ada, di dalam original teksnya nggak ada kata Injil, yang ada kabar gembira. Kalau diterjemah itu yang ada jelas-jelas tertulis di Alkitab dan Bible. Oh, itu yang kubilang, makanya kubilang Kristen Indonesia tanpa Quran buntung. Karena Gimana, Injil. Kalau memang Al-Quran adalah gimana saudara? Baca Al-Hijri ayat 6. Coba dibaca. Coba. Al-Hijri. Ya. Coba. Berani nggak bacanya? Iya, kenapa Ayo. tidak? Kenapa tidak? Permisi Bang Mr. Uploget. Gini, jadi boleh saya bicara nggak Bang Suma? Iya, Sebentar dulu, biar dibacakan dulu Bang, ayat Al-Hijri. lari entah kemana-mana Ali. Iya, kalau Al-Hijr itu sama seperti Markus 3, keluarga Yesus menganggap Yesus gila. Makanya dibacakan dulu gitu. Ini kalau Anda mengatakan Al-Hijr, yang menuduh Nabi Muhammad itu Majnun adalah orang kafir, musuhnya, wajar. Tapi di dalam Markus 3, yang menuduh Yesus gila keluarganya sendiri, piye toh? Di Markus 3 ayat berapa? Biar kita jelas. Kasihan kalilah saudaraku ini. Masa Angga nggak pernah baca di dalam pengajaran? Halo, di dalam pengajaran. Kalau kita berdebat itu sesuai data, sesuai Markus 3 Anda baca, Markus 3 yang menuduh Yesus gila keluarganya. Al-Hijr ayat 6 yang menuduh Nabi Muhammad Majnun itu adalah musuhnya. Wajar. Tapi Yesus dianggap keluarganya sendiri gila. Piye toh? Ayo lembutkan hati saudara, lembutkan. Saya tidak menghina, ini data, ini dalil. Dalam original teks Markus 1 nomor 15 yang ada di situ adalah evangelion. Artinya apa tuh? Kabar gembira, kabar baik. Bukan Injil, gitu saudara. Ayo, jangan keraskan hati. Markus 3:21. Kita juga berdebat karena apa? Setiap kita menunjukkan data, pasti kita dibisukan. Nah, inilah susahnya berdebat. Data Anda kan kami sambut, kami nggak menolak. Kami sambut. Al-Hijr ayat 6. Apa jawab Bang Suma? Yang menganggap nabiku Nabi Muhammad yang mulia itu Majnun adalah musuhnya, orang-orang kafir, wajar. Tapi di Markus 3 nomor 21, yang menganggap Yesus gila, ya keluarganya sendiri. Yang lebih tahu Yesus, sabar. Yang lebih tahu Yesus, siapa Yesus dan bagaimana Yesus, ya keluarganya toh. Bukan orang lain. Gimana sih teman-teman saya? Ya, lanjut. Bang William. Oke, boleh saya ikut bergabung ngobrol? Iya, silakan. Jadi begini, jadi saya memetik satu intisari tadi pernyataan dari Bang Suma tadi. Silakan, tanpa Al-Quran berarti keyakinan orang Kristen itu tidak ada ya. Kalau tidak salah di Indonesia ini ya. Khususnya Bang, di Indonesia aku bilang kan. Ya, di Indonesia ya. Iya. Ya, Indonesia berarti keyakinan orang Kristen di Indonesia itu tidak berarti apa-apa tanpa Islam ya. Buntung Bang, buntung tanpa ajaran dari Al-Quran. Buntung. Jadi menurut Bang Suma dengan adanya Islam membantu orang-orang Kristen yang berada di Indonesia ya Bang Suma ya. Itu menurut Bang Suma ya. Untuk menjauh dari ajaran nenek moyang Romawi. Begini Bang Suma, kalau saya ini orang Katolik awam ya, saya bukan sebagai pastor, saya hanya umat biasa, tetapi menurut saya di dalam Alkitab itu sudah merangkum. Itu Alkitab lagi kan? Alkitab lagi. Tunggu dulu, coba.
Gini, jadi Nggak bisa tanpa Al-Quran kalian buntung. bagaimana bisa abang mengatakan seperti itu? Sekarang Tanpa begini Al-Quran. kawanku, begini saudaraku. Dari Ya, ya. mana orang Kristen mengambil kata Alkitab ini? Ada nggak Alkitab. literasi? Saya bisa jelaskan kepada Bang Sumang. Silakan. Oh, terima kasih banyak. Masya Allah, Mengapa Masya disebut Allah. Alkitab? Ya, Itu adalah Allah. Bang Suma bisa Di Alkitab. mana di Bible ada kata Allah? Allah dalam bahasa Ibrani itu artinya sumpah serapah atau pohon. Loh Bang, itu Alkitab itu Kan Allah. Alkitab. Masa Bang semua bilang Allah itu bukan bahasanya orang Katolik, bukan orang Kristen? Lalu Anda Bagaimana? menggunakan kata Allah ini dari bahasa apa? Bahasa Arab kah atau bahasa Ibrani? Kalau Ibrani, Allah itu artinya sumpah serapah atau pohon. Tapi kalau Allah dalam bahasa Arab, rujukannya pasti kepada Tuhannya umat Islam. Ya itu menurut versi Bang Suma ya. Ya, sekarang coba versi Bang Anda Suma, buktikan. ya. Kasih data Bang kepada Suma, saya, saudara. begini. Saudaraku, kata Ya, ya. Allah dalam agama Katolik itu diambil dari bahasa apa? Itu saya tidak sampai itu belajar. Itulah ya, Bang makanya Suma, aku ya. bilang. Itulah Iya. makanya aku bilang tanpa Islam, tanpa Nabi Isa alaihi salam, Masalahnya begini Bang Kristen Suma. Indonesia Bang Suma, kalau Bang buntung. Suma sekedar mau mengejek, saya juga bisa mengejek. Astagfirullahalazim ya Maksudnya Allah begini, ya Bang Suma. Karim. Saya tak ada menghina, saya tak ada mengejek. Saya berbicara berdasarkan fakta. Saudaraku, yang namanya tai, kalau saya katakan harum, itu saya berbohong berarti. Saya harus mengatakan tai itu busuk. Meskipun pahit. Tapi saya jujur, mengedukasi itu namanya. Gitu saudaraku ya. Silakan. William. Ya saya sapa dulu kalau begitu. Albert, Thomas. Halo Bang Thomas. Thomas Alva Edison. Wih. Albert. Dibisukan ke saya, udahlah saya keluar kalau begitu. Masa setiap kali saya ngomong dibisukan terus, nggak fair ngobrolnya. Bang. Jangan begitulah, jangan disenyap. Nanti seolah-olah kami orang Kristen bodoh semua loh. Jangan disenyapkan lah. Iya satu. Jadi begini loh. Gini Mbak, kita harus fair dalam ngobrol ini. Jangan disenyapkan ya. Jadi begini, silakan. menurut saya Allah dengan Allah itu beda lah. Nah, terus Allah ini Anda ambil dari mana? Hah? Loh, Allah ambil dari mana? Dari tulisan saja ALLAH dengan kamu punya aula itu sudah berbeda. Kamu kan Iya, sekarang ALLAH itu ambil dari mana? Kita berbeda. Saudaraku, ALLAH kita itu ambil dari berbeda. mana? Ambil dari mana kalian? Jangan cuma mengatakan berbeda. Ambil dari mana kata ALLAH itu di Bible? Dari mana ambilnya? Itu sebaiknya tanya langsung kepada kami punya paus di sana. Nah iyalah. Iya. Sementara Anda juga sendiri juga mengklaim Allah, tetapi generasi. Anda itu menyebut Anda punya itu aula. Ya itu Maka- kaidah bahasa. Itu Nggak bisa kaidah ketemu, bahasa. nggak bisa ketemu, Sama Bang seperti Suma. saudaraku, bahasa Inggris ONE. Bacanya bagi orang Inggris apa? Bisa diulang bagaimana? One. Nyambung nggak dengan huruf? Ya kan itu bahasa Inggris. Iya makanya begitu juga bahasa Arab. ALLAH itu harus kembali kepada kaidah bahasanya. Begitu saudaraku. La haula wala quwata illa billah. Enggak, saya Yang jadi cuma heran masalah begini ini Bang kalian. Suma. Begini, yang membuat saya itu apa? Yang membuat saya itu penasaran dengan obrolan debat-debat begini. Saya sampai sekarang saya tidak mengerti, saya belum pernah menemukan di dalam Alkitab yang saya baca itu yang apa istilahnya seperti klaim dari teman-teman Muslim Islam itu bahwa di Alkitab itu ada menyebut tentang persiapan kedatangan Nabi Muhammad. Saya sampai sekarang itu bertanya-tanya. Bisa Bang Oke. Suma jelaskan nggak? Oke, baik. Sederhana itu, Bang. Yang penting lidah Anda itu lembut untuk berkata jujur. Di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23, di situ dituliskan begini. Bukankah di dalam kitab Tauratmu disebutkan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan apa yang disampaikan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Pertanyaan saya, nabi yang dimaksud di situ siapa? Bang,
jika menurut Bang Suma itu Nabi Muhammad, menurut saya no problem. Iya, saya tidak mengatakan Nabi Ya, Muhammad. ya. Saya bertanya, menurut saudara, jangan menurut saya. Jadi Siapa Bang Nabi Juma- yang datang sama seperti Musa, di mana akan terjadi siapa yang tidak mendengarkan Nabi yang sama seperti Musa ini akan dibasmi dari Jadi Bang umat Juma Israel. memprediksi itu Nabi Muhammad ya? Saya tidak mengatakan itu Nabi Muhammad. Coba Anda yang jawab, jangan saya. Iya, tapi Kalau Bang Juma kalau ya, Nabi yang sama seperti Nabi Musa itu Yesus, bukankah dia yang dibasmi di atas tiang salib? maksudku gini Bang Juma, gini Bang Nah, Juma. jadi Nabi Maksudku, siapa yang sama seperti Nabi Musa itu? bedakan dulu Bang Juma ajaran nabi-nabi sebelum sama Nabi Muhammad. Saudara, kalau Anda ingin mengambil data seperti itu, maka coba jujur. Saya di awal mengatakan kitab Anda itu surat kabar. Kenapa saya mengatakan kitab Anda surat kabar? Karena kitab Anda itu bukan firman Allah. Tidak ada Tuhan menurunkan kemudian firman dalam bahasa Yunani. Tidak ada nabi diutus bernama Lukas. Tidak ada nabi diutus bernama Paulus, bernama Markus. Itu nggak ada. Mereka menuliskan hasil penyelidikan, bukan hasil wahyu. Yang Bang menerima, Juma. sabar, yang menerima wahyu itu di zamannya adalah Yesus. Bukan Markus, bukan Lukas, Matius, Yohanes, bukan. Bang Suma, Bukan Paulus. Bang Sumai. Sabar. Permisi. Yang Orang-orang yang menulis Alkitab itu orang-orang pintar loh. penyesat itu harus pintar, Pak. Wah, enggak Bang. Wah, Maaf harus dulu, pintar. Bang Saudaraku, William. kata Yesus apa? Abang keliru, Bang. Waspadalah Abang keliru. kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau orang tidak pintar, kayak mana mau menyesatkan banyak orang, Pak? Bang Juma, mana? Dia harus Bang Juma, pintar, maaf ya, pintar maaf ngibul. ya, aku potong ya. Ya. Mana, Bang Juma, mana real saksi mata daripada wahyu? Kalau kita- Saudara, logika sederhananya adalah ketika orang-orang yang mengaku beragama mengatakan Tuhan datang kepada Nabi Adam, siapa yang menjadi saksi? Tak ada. Nabi Musa menerima informasi itu di tahun 1400 sebelum Masehi. Ada yang jadi saksi gitu? Nggak ada. Kenapa Anda percaya? Karena Anda beriman. Nah, sekarang berkaitan dengan data-data dalam Bible saudara. Oke, saya akui. Sumber satu-satunya penulisan Bible itu adalah sumber dunia. Maksudnya apa sumber dunia? Orang-orang yang hidup di dunia yang menjadi sumbernya Bible itu. Tapi Al-Quran sumbernya dari langit. Taurat sumbernya dari langit. Injil sumbernya dari langit. Tapi Bible Bang sumbernya Juma, dari dunia. Bang Juma, Manusia yang mengarang-arang kitab Anda itu bukan dari langit. siapa Memang Al-Quran siapa juga saksi? turun dari surga Bang Suma. Oke. Al-Quran kalau tidak turun dari langit, Anda sudah menemukan kesalahan ada di dalamnya, direvisi dan dikoreksi seperti Bible. Bang Suma, justru Tiap itu yang saat selama direvisi. ini menjadi bahan pembicaraan Bang Suma. Bagaimana Apa tuh? mungkin Al-Quran itu Bang turun Juma. langsung dari langit? Kalau bukan manusia yang menulis Bang Suma. Saudaraku, Nabi Maaf dulu, Musa, Bang Nabi William. Musa menerima, Daud menerima, Salomo menerima, mereka menerimanya dari langit dan mereka yang menuliskan dengan tangan manusia. Berarti kesimpulannya Allah itu benci dengan orang Yahudi dengan Nasrani. Kata ya, Bang siapa? Suma? Kata siapa? Nah, kata Al-Quran Bang Suma. Kata Al-Quran. Saudara, jangan kau Bang bawa Suma. Al-Quran kalau Bible saja kamu nggak paham, kawan. Al-Quran saya mengatakan di dalam surah Al-Maidah, Al-Quran menyatakan dalam surah Al-Maidah bagaimana Allah cinta kepada Bani Israel, cinta kepada orang Yahudi, cinta kepada Bani Yakob, tetapi mereka kemudian selalu ingkar janji. Mereka Bang selalu Suma, kemudian saya juga membaca menyalahi. Al-Quran Bang Suma. Coba Dalam saya ingin dengar. Al-Quran itu- Coba saya ingin dengar Anda baca Al-Quran. Silakan. Jadi saya pernah membaca Al-Quran karena ada di dalam saya punya HP. Jadi di dalam Al-Quran yang Baca. saya baca itu Baca terjemahan Nasrani kali, Bang. Nasrani dan Yahudi itu sebagai bahan contoh, bahan ejekan menurut saya ya. Ya Jadi Allah dia ya menurut Karim. saya jika Al-Quran Bagaimana, itu turun dari saudaraku? surga berarti Saudara,
Yesus menyebut berarti Allah itu setuju dengan kata-kata dalam Al-Quran bahwa Nasrani Yesus dan Yahudi menyebut itu sebagai bahan Yesus menyebut orang Yahudi dengan sebutan ular beludak, keturunan ular-ular. Matius 23. Yesus menyebut mereka dengan sebutan keturunan ular. Nabi Musa sendiri dalam Ulangan 34 mengatakan, sedangkan aku masih hidup di tengah-tengah kalian, kalian sudah memperlihatkan ketegaran tengkukmu kepada Tuhan, apalagi nanti ketika setelah aku mati. Tuhan begitu murka kepada Bani Israel, makanya dia dibuat berserak, dihukum mereka itu oleh Tuhannya sendiri. Begini Bang Suba, jadi saya Jangan juga mau bohong, Anda pun tahu sebelum itu. saya offline ya. Sebelum saya Makanya offline, kalau ditanya, Yesus hanya untuk Bani Ya. Israel. Ya, tapi karena ditolak oleh bangsanya, maka dia pergi ke bangsa lain, yaitu Aliteng. Bah, parah ini oke. saudaraku ini. Berikan Lanjut. saya waktu 1 menit untuk berbicara karena saya mau offline. Jadi begini, menurut saya adalah orang Katolik. Jadi menurut saya agama yang paling sempurna adalah ajaran Katolik dan teman-teman Kristen yang lain ya, terutama satu Alkitab ya. Itu menurut saya. Oke, boleh saya tanggapi Bang? Anda mengatakan agama Katolik adalah agama sempurna. Sempurna, Wahyu pertama, sabar. Wahyu pertama yang diterima kemudian oleh Yesus itu yang mana? Wahyu apa Bang? Wahyu tetangga Wahyu. kita yang pegawai Dukcapil kemarin itu. Wahyu yang Yang pertama naik arisan. itu tema Yesus. Kitab Wahyu di Pulau Patmos mengatakan apa nomor satunya? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Elohim kepadanya, agar diberitakan kepada hamba-hambanya. Pertanyaan saya, kalau agama Katolik itu mengatakan dirinya sempurna, wahyu Ya. pertama yang diterima Yesus yang mana? Itu saya belum sampai ke situ. Jangan ngomong sesuatu yang Anda sendiri belum tahu. Ya, karena saya begini Bang Suma, saya ini Itu adalah sama orang seperti Katolik syaitan. awam yang saya tidak terlalu mencatat itu bab ayat-ayat berapa di dalam Oh, Alkitab berarti itu. yang ada dalam benak Anda itu cuma rupiah. Enggak. Lalu Saya percaya apa? bahwa Yesus itu adalah Tuhan Bang Suma. Itu aja. Ya, benar. Lah, Tuhan mengatakan dia bukan dirinya Tuhan. Yesus. Gimana dong? Begini Bang Suma, izinkan saya sesuai dengan keyakinan saya bahwa Oke. saya itu Katolik, saya percaya bahwa Yesus itu adalah putra Allah yang turun menjadi manusia. Ya. Ah, itu ajaran siapa itu? Itu adalah keyakinan kami Gereja Katolik ya. Jadi begini, saya Tuhan punya putra. saya akan ungkap keyakinan kami orang Katolik. Nanti ketemu Bang Luga berarti Ya. cocok Anda Dengar, belajar dengar, di Bang. Bang Luga. Ini keyakinan Nanti kami ada orang Ibu Katolik. Tuhan. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus dan persekutuan dosa, kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jadi kami percaya bahwa Yesus itu datang, yaitu Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jadi yang tinggal di antara kita sekarang itu kami percaya bahwa itu adalah Roh Kudus karena Yesus sudah kembali ke surga. Itu keyakinan kami. Jadi kalau menurut saya, kalau boleh kasar saya omong bahwa Islam itu agama tidak jelas. Ya. Jadi ini menurut saya Bang Suma, permisi jangan marah Bang Suma, jangan marah ketika saya mengatakan bahwa Islam itu menurut saya agama tidak bagus. Dengan apa? Menurut saya juga Nabi Muhammad juga tidak sempurna ya. Kasih tamu. Mau turun-turun aja lah Pak, nggak usah terlalu panjang untuk mengklaim agama kami. Nah, oke. Jadi menurut Saya masih ada ya, Dek? Masih Bang? Oh, kirain jatuh tadi. Enggak, dia Kayaknya- yang diturunkan. Banyak kali ocehannya. Iya, Ini- dia mengklaim sesuatu yang dia sendiri tidak tahu. Gimana itu? Abang kalau mau ditanggapi tadi itu. Saya nggak dengar, Dek, jaringan tadi jatuh saya jaringannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Desugi. Intinya dia bilang agama Islam tuh tidak beres. Sudah ku bilang tadi, tanpa Islam kalian keteteran. Masih berani ngomong. Kita sudah buktikan pun. Apalah jadinya kalian itu kalau kalian itu menyembah Theos. Saudara kita ini ada. Dia tadi tuh Katolik ya? Katolik. Iya, Katolik. Ahi.
Tanpa Islam Katolik masih barbar. Bang Juma, Ya, tadi abang bilang masalah rupiah. Maksudku jangan abang framing bahwa pendeta itu kayak seperti bedakan Bang Juma dulu pendeta sama ulama-ulama siapa yang lebih menikmati kehidupan duniawi masalah uang gitu. oh, kalau ulama ada gajinya rupanya dari masjid. Aduh. Hah? Ada nggak? Tunggu Bang dulu, Juma Bung. udah, Bang Juma udah pasti tahu itu kemana. Loh, saya ini, Bung, masih muda, saya sudah jadi imam di masjid. Bertahun saya jadi imam, saya nggak pernah digaji jadi imam. Gini Bang Juma, masalah perpuluhan itu bukan jadi perorangan, enggak. Itu Lah, kenapa lari ke itu. Kenapa larinya ke situ? Merasa berarti. Biasanya Bang Juma selalu mengatakan hal seperti itu bahwa pendeta agama Kristen agama bisnis gitu. Terus kalau bukan agama bisnis apa, Bang? Makanya aku bilang Bang Juma, bedakan dulu pendeta-pendeta kami sama ulama-ulama Bang Juma gitu. Ya, ulama kenapa rupanya? Kalau ulama-ulama Bang Juma, orang itu Digaji pakai apa? Uang apa di Islam? Digaji mereka pakai uang apa di Islam? kita kan udah sering lihat video-videonya di Facebook, bahkan seorang ulama bisa Bicara. bisa berstatement di depan umat, dia mau berpilih tanah dikumpulkan dari umat-umat yang diceramahinya gitu, Bang Juma. Oh, mungkin maksud Anda orang kemudian bersama-sama membangun pondok pesantren atau bersama-sama Bukan, Bang bangun Juma, masjid. Tapi kalau perpuluhan, kalau perpuluhan itu bukan gimana? untuk perorangan itu Bang Juma, itu Kata enggak, siapa? itu bukan untuk, Kata siapa? itu enggak perorangan, enggak. Ya oke, bukan untuk perorangan, tapi mana datanya perpuluhan itu untuk Kristen? Di situ dulu. Kalau di Islam zakat memang ada ajaran Islam zakat. Infak ada ajaran Islam infak. Oke? Sedekah ajaran Islam sedekah. Nah, perpuluhan itu ajaran siapa, Pak? Kenapa masih dipakai? Itu memang ada ajaran kami di Kristen Bang Juma. Iya, dari mana? Itu hukum untuk siapa? Gini Bang Juma, gini. Bang Juma pernah nonton enggak Habib? Bang Juma pernah nonton enggak Habib Bahar Smith? Apa? Iya, di Islam itu ada infak, ada sedekah, ada zakat, Pak. Itu internal kami. Kalau diperintahkan berinfak ada dalilnya, diperintahkan sedekah ada dalilnya. Tapi kalau di Kristen perpuluhan dalil dari mana? Jadi gini Bang Juma. Iya enggak? Menurut Bang Dijawab Juma dulu itu dong. benar enggak? Perpuluhan itu dari mana? Itu memang udah ada ajaran kami, ada tertulis di kitab kami. Iya, dari mana perpuluhan itu, Pak? Bang Juma memang kuakui udah paham lah masalah agama ini, udah paham. Tapi gini Bang Juma. Allahu Akbar, saudaraku. Jangan sembunyikan kebenaran itu maksudnya. Salah. Saya sudah bilang, saudara. Coba kalau saya seru umat Islam ya, dalam Islam, lihat nih seruannya ya. Ketika kemudian umat Islam itu diajarkan untuk berinfak dan bersedekah, itu ada kaidah dalam Islam bahwa mereka diperintahkan kemudian untuk membersihkan harta mereka dengan cara berzakat, berinfak. Coba teman-teman yang 6.000 di sini buktikan kepada beliau bahwa memang kita diajarkan untuk berinfak, bersedekah. Coba. Sama Anda lihat umat Islam tuh. ulama gitu. Sama siapapun, kan perintahnya dalam Al-Quran. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Itu perintah dalam Islam. Nah sekarang perintah, sabar. Sekarang perintah di dalam Bible, perintah di dalam Bible untuk pendeta dan pastor perpuluhan itu mana dalilnya, coba? Ada enggak? Coba Pak, coba lihat umat Islam berinfak, Pak. Coba umat Islam yang berinfak, Pak. Ini tidak ada paksaan, coba saya lihat. masih sedikit. Ini coba lihat. Coba lihat, Bang. Ini yang Anda maksud kan? Di Islam itu infak sedekah. Itu tidak wajib, infak sedekah itu nggak wajib. Siapa yang mau silakan. Tapi kalau perpuluhan, Pak, itu nggak ada untuk di luar suku Lewi. Sedangkan pendeta pastor di Indonesia ini nggak ada suku Lewi, yang ada suku cadang kali. Gini Bang Juma.
Bisa aku sebentar. Bisa aku ngomong sebentar Bang Juma? Iya, silakan saudara. 1 jam pun boleh. Yang penting benar adanya. Silakan. Gini Bang Juma. Aku Yuk, istilahnya sering menonton dari media sosial. Begitu banyak yang mengaku-ngaku Habib di negeri kita, di negara kita Indonesia ini, mengaku-ngaku Habib supaya bisa dibodohi umat. Ah, Banyak cerita itu fitnah itu. buat. Itu fitnah. Jangan Bukan gitu. fitnah Bang Juma. Kok fitnah Bang Juma? Masa kita buta dalam hal itu? Iya, siapa contoh kasih 1 contoh, Bang. Kalau nuduh kasih contoh Contoh Iya. Habib Bahar Smith. Kenapa dia? Dia bisa mengungkapkan di depan umat, saya mau beli tanah besok, harganya Nah, terus 450 beliau paksa. juta. Kemudian beliau paksa umat Islam. Dengar dulu Bang Juma. Enggak, beliau paksa enggak. Harus kau serahkan 10% dari hasilmu setiap bulan. Hah? Dipaksa enggak? Tapi oke Coba lah. belajar, coba belajar tertawa kayak model saya, Bang. Tertawa kemenangan. Coba 1, 2, 3. Coba. Masa Bang Juma tuh istilahnya menutupi. Aduh, nggak tahu lah. Saya Bang, saya mendirikan masjid lebih dari 1 miliar lebih biayanya. Saya hanya keluar aja di depan umat Islam. Karena umat Islam itu, sami anak wa ta'ala. Umat Islam itu, kalau ada rezeki dia, rezekinya itu adalah pencuci rezekinya. Penambah rezeki, semakin memberi semakin banyak kemudian rezekinya. Coba lihat tuh, berterbangan tuh mawar-mawar, Pak. Tapi ada dalilnya. Ada perintahnya memang untuk kami umat Islam. Tapi kalau pendeta, pastor, perintah untuk suku Lewi dipakainya di gereja. Tapi perintah untuk bersunat ditinggalkan. Perintah untuk jangan makan babi diambatnya. Perintah untuk perpuluhan bagi Bani Israel dipakainya. Kalau dilarang, kenapa kamu makan babi? Yang dilarang kan Bani Israel. Kenapa kau tidak bersunat? Kalau yang diperintahkan Bani Israel. Terus kenapa kau bayar perpuluhan? Itu kan untuk Bani Israel. Kenapa? Ya, kami punya pemimpin mau makan apa? Untuk kami Bang Juma, Kristen tidak ada perintah diharuskan. Tidak ada. Kenapa, Pak? Tidak Kenapa? ada perintah kami harus sunat. Kalau di Kristen itu Ya masalah. karena memang kalian bukan materai pengikut agama perjanjian samawi. antara Allah sama Abraham itu. Ya memang. Tapi Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Aku sunat, pengikutku. Kami tidak diharuskan. Kami tidak diharuskan. Ayo Pak, untuk sunat. ayo Tidak. Pak, belajar tertawa kemenangan Pak. 1, 2, 3. Oke lah Bang Juma. Mungkin kalau aku nggak mampu melawan Bang Juma untuk hal-hal lebih dalam seperti dalam agama ini, tapi aku Kenapa minta bisa? Bang Juma, tapi aku minta Bang Juma masuk ke rumah Edis. Disuruh ke sini. Kapan? Ya. Kapan aja terserah, di mana saya live suruh datang. Oke. Janji Bang Oke. Juma. Ah. Ya Janji Bang Juma. Allah, meskipun Edis itu adalah iblis wujud manusia, saya nggak pernah takut. Itu asumsimu Bang Juma. Hai, saudara, Asumsimu itu. Anda tinggal buka YouTube-nya Bang Suma, Zulkifli Mabas Official, buka. Besok- Ketik nama Edis, ketik nama Edis, Besok Edis puluhan, kembali Bang Juma. Bang Juma terima. puluhan, saya terima 1000 Edis suruh datang, 1000 Edis suruh datang. Buka blokir dia Bang Juma. Jangan blokir Bang Edis. Aduh, umat Kalau sama Paulus kami ini oke lah. blokir Bisa lagi. Bang Juma bermanuver gini. Blokir lagi katanya. Edis penipu laknatullah itu mengaku diblokir. Asumsi Bang Juma itu. Allahu Akbar. Masya Allah, Pak. Bang Juma juga udah mengakui Bang Edis itu. Ya, Tidak terlawan-lawan ulama. saya akui. Jangankan ulama, anjing pun, babi pun tidak bisa. Kenapa? Dia gila. Siapa yang bisa melawan orang gila, Pak? Hei,
Kalau orang gila kita lawan, ya sama-samanya kita bercakap sama dia, jangan makan sampah, jangan makan kutu, jangan makan ini. Tetap aja dia makan, nggak bisa nggak bisa melawan. Kita orang gila dilawan, kayak mana ceritanya? Mau ngaku pakar Quran, disuruh baca Quran nggak sanggup. Mau ngaku pakar hadis, disuruh jabarkan asbabul wurud hadis nggak sanggup. Tapi mengaku pakar, apa nggak gila itu? Apa nggak sedeng? Siapa yang sanggup menghadapi orang gila kayak gitu? Nggak ada, Pak. Cuman satu, suntik mati. Tapi kalau Anda penasaran bagaimana kualitas dia nih, kalau Anda mau penasaran bagaimana kualitas Edis ketika masih di Indonesia, belum menjadi penghujat, ente masuk ke channel Zulkifli Mabas. Ku buat dia seperti tai kambing. Setiap saya debat pasti rontok giginya. Ada yang dipotong, tak ada yang diedit, tak ada yang ditambahi. Jujur saya, mulai dari Zoom, bahkan mulai dari VN, saya berdebat sama dia. Tak ada bapaknya Edis itu, nggak ada. Lebih berharga Agung yang sering menginjili tikus daripada dia. Dia cuman framing satu kata dari Arab ditahu, oh diartikan seenak perutnya. Bayangkan tuh Pak, dia mengatakan Nabi Muhammad itu Rob, lantas diartikan Rob di situ Tuhan pencipta langit dan bumi. Apa nggak sedeng itu Pak? Hah? Sudah jelas-jelas dalam Al-Quran, Muhammad Rasulullah. Muhammad itu adalah manusia, Rasul utusan Allah. Tapi dikatakan Rob. Sedangkan dalam Al-Quran, tidak ada satu ayat pun yang mengatakan Nabi Muhammad itu dengan sanjungan Rob. Tapi dia mengatakan umat Islam itu Robnya dua. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua adalah Allah. Kan gila itu namanya Pak. Itu gila namanya. Hanya orang yang cupu, tidak berilmu yang bisa ditipu sesamanya iblis. Umat Islam mau dikibulin sama Edis. Alamak. Kenapa dia lari ke luar negeri Pak? Karena di Indonesia dia tidak punya nafkah. Nggak, dia orang susah, maaf nih. Dia orang susah. Sekarang ini maaf ya, ada bocoran dari tim saya. Beliau sekarang ini dengan timnya lagi sebarkan nomor rekening BRI-nya Edis. Kenapa? Karena dia sudah habis pisahnya di luar. Di luar dia pisahnya sudah habis. Dia mau balik ke Indonesia, takut tinggal di sana nanti nasibnya seperti tai puding Abraham kering. Tak ada bapaknya Edis itu Bang. Edis itu tadinya orang Indonesia, Cak Ayu. Bukan orang asing bagi kami. Dia itu mainan. Kucing yang setiap hari kami kencingin telinganya. Alamak, orang Indonesia Islam mana yang mau ditipu dengan diangkat namanya Edis? Nggak ada Bang. Edis itu mainan kami dari dulu. Sejarah tidak bisa kemudian dihapus. Masih ada channel Zulkifli Mabas Official. Anda tinggal masuk ke dalam. Ketik aja Edis Sidabut. Bukan ada, belum ada TV-nya. Ketik aja Edis, akan muncul puluhan video di tempat saya. Nonton. Saksikan mulai dari pembukaan sampai kemudian penutup. Anda lihat gokilnya dia kayak mana. Alamak, sudahlah Edis. Saya lebih menghargai yang ada di Indonesia ini, ilmunya daripada dia. Ada nggak dia pernah berdiri satu hari, menyiapkan dirinya ditanya tentang Bible? Ada? Nggak ada. Nggak berani dia. Gak berani dia ditanya tentang Bible. Karena dia tahu Bible itu banyak bolongnya. Banyak celahnya orang masuk. Kalau Al-Quran bisa masuk. Bisa Bang. Lewat mana? Terjemahan. Yeay. Kelas TK berarti. Kalau mau membahas nih, tak kasih rahasia nih. Kalau mau membahas kemudian Al-Quran, ada beberapa disiplin ilmu yang saudara-saudara Kristen harus miliki. Supaya bisa membahas Al-Quran dan bisa masuk ke dalam hati sanubari umat Islam. Apa yang pertama? Di luar disiplin-disiplin ilmu yang ada. Kuasai pemahaman tentang Al-Ijazul Balaghah. Yang kedua, kuasai tentang kaidah Al-Ijazul Tashri. Sabar. Yang ketiga, Al-Ijazul Ilmi. Dan kemudian pahami kaidah-kaidah Al-Ijazul A'dadi, baru bisa membahas isi kandungan Quran. Ya kalau cuman modal gimana membahas Al-Quran?
Tunjukkan Gimana? dalilnya. Apa tuh? Apa tuh? Di mana di Al-Quran harus punya ilmu nahwu sorof biar bisa baca Al-Quran? Di mana? Oh, Tunjukkan dalilnya. Al-Quran itu pertama, dengar. Ketika kita berbicara mengenai Al-Quran, dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian jelas di dalam Menjelaskan Al-Quran. segala sesuatu. Dengar dulu. Wa ma arsalna mir rasulin Bahasa Indonesianya aja, nggak usah bahasa bilisani Arabnya. kaum. Bahasa Nah, itu dia. Bahasa Indonesianya aja, nggak usah bahasa Arabnya. Murid Edis kayak mana murid Edis mau bahas Quran sementara mendengarkan ayat suci Al-Quran aja kebakaran, pelernya bengkak. Hah? Biji sakar kalian bengkak ketika dibaca. Kayak mana mau bahas Quran? Coba ente bacakan saya bahasa Yunaninya kitab Anda. Bacakan. Tidur saya langsung. Kenapa tidur? Karena tak ada dari Kristen yang bisa. Kubacakan Al-Quran. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum wa yudillullah may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim. Bacakan original teksnya. Orang yang paham kisi-kisi kaidah Quran tahu apa maksud dari ayat ini. Belum lagi dirangkai kemudian ayat sebelum dan sesudahnya. Belum lagi dari ayat-ayat surah yang lain. Orang yang paham Al-Quran itu tembus ke situ. Dia hanya kata Rabb aja. Di mana bacanya Rabbun di situ? Dicari. Yang mana ya? Yang mana ya? Mana bacanya Rabbun? Yang mana ya? Mana ya? Itu yang mau bahas Islam. Itu yang mau menjatuhkan Islam. Bung, Abu Lahab itu pakar bahasa Arab. Abu Jahal itu pakar bahasa Arab. Mempengaruhi satu suku Quraisy, mempengaruhi sejazirah Arab, memimpin pemberontakan terhadap Islam untuk memusuhi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu, tapi tak sanggup. Kau datangkan semua setan di atas muka bumi ini membantu Edis, tidak akan pernah bisa menggoyahkan agama Islam. Yang naik ke komalnya yang pura-pura jadi Islam, pakai jilbab, ngaku-ngaku menggunakan bahasa Melayu. Cek. Ternyata oten. Yang naik ke dia Islam liberal, tidak pakai jilbab, rambut pirang, buah dadanya kayak gentong. Cek. Ternyata piti-pitinya suka pakai satu tali-tali nyanyi. Saya Pak, saya. Lihat, sudah berapa banyak kemudian tokoh yang tidak muncul lagi hari ini akibat berdebat dengan Bang Zuma. Tokoh dari kalian, MYM. Kemana dia pergi? MYM. Kemana dia pergi? Siapa lagi? Yang orang politik itu, si Ferdinand. Kemana dia menghilang? Hah? Pendeta Leon yang baru-baru ini. Kemana dia pergi? Hilang Pak, hilang. Padahal saya masih menggunakan standar, ilmu standar, masih tataran ilmu ibtidaiyah, belum naik level. Susah itu, bahas Quran itu susah. Kenapa? Macam kalian mau membahas Quran untuk membedakan antara Yesus yang asli dengan Kristus palsu aja kalian belepotan. Padahal dua oknum ini berada di dalam kitabmu. Tapi kalian tidak bisa membedakan itu. Antara Yesus asli dan Yesus palsu kalian nggak bisa pisahkan. Antara Kristus yang asli dan Kristus palsu kalian tidak bisa pisahkan. Tanda-tanda kedatangan Yesus yang asli dengan tanda-tanda kedatangan Yesus palsu Anda nggak bisa pisahkan. Mau bahas Quran? Hah? Cebok aja kagak mau masuk bahas Quran. Nggak bisa itu. Lanjut teman-teman, silakan. Ya. Bunga. Halo Bunga. Izin dulu, aduh, Assalamualaikum, mau Bang membacakan berita ya, izin ya. Ya, Assalamualaikum. Bro and sis, kalau ada berkat berlebih, mari kita memberi kolekte donasi untuk mendukung program Edis TV mendirikan rumah apologet dengan transfer ke rekening BRI bla 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 bla. Udah ngemis dia. Rumah apologet mau dibangun di mana itu ya? Di laut Samudra Pasifik.
Kutub Utara, Bang. Prediksinya, ya prediksinya udah mulai kehabisan dukungan di sana. Kasihan dia, udah kismin, menghujat, mau pulang serba salah, mau tinggal, mau makan apa, ya kasihan. Ya bantulah Oten-Oten, kasihan tuh yang kau dukung tuh. Bantulah dia mau bikin rumah tuh. Rumah apologet. Apa sih maksud rumah apologet itu ya? Masih ingat beliau dulu pakai baju koko. Ngemis ini apa namanya? Takjil. Berkat, nasi berkat. Aduh. Masya Allah. Jadi benar teman-teman, kalau ingin menonton kembali siapa Edi sebenarnya, Bang Juma banyak, sampai giginya udah banyak copot sebenarnya itu. Mulai dari grup TN ya, TN nih, sampai ke di Zoom ada semua. 4-5 tahun yang lalu. Begitu juga sama Yonatan Nandar. Bahkan sama Yonatan Nandar tuh Sugi juga. apalagi Pak Desugi, saya juga pernah lah. Yonatan Nandar itu kalau nggak Saya salah. tantang kalau bisa jawab ku minum kencingmu setahun. Kalau nggak salah sama Bang Yo itu Yesus itu Tuhan apa Tuhan? Ya, 13, janganlah ngomong di 13. belakang Edis. Apa Bang? Janganlah ngomong di belakang Edis. Masuk aja komalnya dia. Ngapain masuk Bang orang gila? Kok orang gila? Ya kalau dia nggak gila ngapain dia kabur Bang? Islam TV udah main lawan kita sejak 2012. akan hangus dibuat sosial media, yakinlah. Ngapain dia kabur kalau nggak gila Bang? Kalau Islam tukang seruduknya, Kenapa? dikit-dikit penistaan agama. Apa sih Bang? Ngomong apa sih ini bahasa Indonesia nggak jelas? Aduh, ngapain kita pura-pura? Nggak usah sok-sok suci. Apa sih ngomong apa sih ini orang ini? Ya, besok naik aja bang ke Kemal Edis. Ngapain naik Bang sambil ngomong orang gila? Tantang Ngapain? dulu dia. Kalau kamu punya kemampuan suruh pulang aja ke Indonesia Bang, debat terbuka bagaimana? Hilangkan dulu hukum penistaan agama. Ya, kok jadi anggota DPR lah dulu Bang. Kalau negara maju, Penistaan agama mau dihilangkan. Berarti dia mau menista. Memang penista dia. Iya. Memang Berarti memang dia mau menista. Dia mau hapus 156A sama 28. makanya kalau negara-negara Islam nggak ada yang maju pasti peperangan karena ayat-ayatnya iya. mengajarkan seperti itu. Iya, terkenal Bang, negara yang mayoritas Kristen Bang, terkaya di dunia itu Burundi Bang. Kaya banget dia Bang, Burundi. kalau di Kristen itu mayoritas itu apa pemain film porno. Karena Tuhannya juga mau mengadakan adegan seks di tempat umum. Itu dia. Semua orang Islam pun ada pemain film porno, tapi jangan ambil orang. Enggak sebanyak Tapi- Kristen. Karena dengar. kalau kita lihat di dalam kitab Anda, Kita Tuhan berangkat Anda dari- mengambil istri orang dari untuk dijadikan Alkitabnya, aktor pemain dari kitab seks. sucinya. Gitu loh. Tahu enggak? Di kitab Anda itu Tuhan Anda mau mengadakan adegan seks di tempat umum, ngerti? Makanya wajar kalau pemain-pemain seks itu kebanyakan dari Kristen. Ayo. Kan iya kan? Iya. Udah gini aja, Bro. Lu kalau punya ilmu diskusi yuk. Apa yang kau kuasai, Bro? Gak bisa, dia framing Bang Andi. Maunya framing, kita framing ganti, kita kasih data. Enggak, kita tanya dulu siapa tahu dia punya ilmu, Pak. Deh coba. Bro, kamu punya ilmu enggak? Kau yang kau kuasai ilmu apa? Coba. Kalau enggak saya turunkan. Bro, kamu menguasai ilmu apa? Tentuin topik diskusi yuk. Gimana? Ilmu congok. Gue itu sampai 10 nih. 1 2 3 4 5. Nah, kabur sendiri kan. Gak punya ilmu dia. Ternyata dia adalah kaki tangannya orang gila. Lanjut. Ya, saya sapa dulu. No, Moka, Ucil. Selamat malam, agama apa? Halo, selamat malam. Saya Oten, saya Kristen. Oh, Kristen ya. Oke, Moka, halo Moka. Agama apa Bang, Moka? Oke, saya turunkan. Ya silakan Bang Ucil. Bang Zuma monitor Abang? Masih. Oh, oke. Ya silakan Bang Ucil. Tadi mungkin udah nyimak di bawah ya. Silakan tanggapi. Apa ini? Oh, ya udahlah. Abang tadi nyimak nggak di bawah?
Saya juga baru datang langsung ajukan permintaan saya. Oke, ya udah. Bagaimana Bang? Bang Zuma, silakan Bang. Ya. Dalam ajaran Yesus kepada Yahudi, saat itu bergelar apa menurut Yesus, Bang? Eh, Halo? Ya, halo, lagi di mana? Maksudnya abang dengar suara saya enggak ini? Oh, kirain lagi nelpon. Enggak, soalnya Dengar, suara dengar. abang juga dengarnya hilang-hilang. Iya, jaringan saya nggak bagus. Silakan, silakan. Maksudnya abang barusan ngomong apa tadi? Nggak dengar saya hilang-hilang suaranya. Yesus meramalkan akan datang penyesat kepada murid-muridnya di abad pertama dengan gelar apa? Penyesat itu datang dengan gelar apa? Oh, oke. Baik. Jadi di dalam Bible yang mengatakan bahwa Yesus sebelum datang nabi-nabi palsu atau Yesus meramalkan tentang kedatangannya Mesias atau nabi-nabi palsu. Jadi kita di sini mengetahui siapa nabi palsu tersebut, kan gitu. Jadi kita di sini harus mengkaji dengan data dan kita harus buktikan dengan data. Jangan kita berbicara atau kita menuju kepada seseorang bahwa seseorang itu penyesat, tetapi mari kita mengkaji dengan data gitu. Kalau mungkin menurut abang mungkin Paulus, dan kalau menurut saya mungkin siapa, tapi harus kita dengan data gitu. Ya, datanya di di Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Menurut pernyataan Yesus ini, kalau Anda menilai penyesat itu bernama siapa dan gelarnya apa? Oke, baik ya, saya tangkapin ya. Di dalam Bible mengatakan orang yang datang dengan mengatasnamakan dia adalah Mesias. Kemudian dia datang dengan membawa ajaran yang bertentangan dengan Yesus, yang bertolak belakang dengan ajaran Yesus, ya, membawa nama Yesus ya. Jadi sebenarnya kita di situ belum bisa memastikan ya. Kecuali di dalam ayat atau konteks itu mengatakan bahwa orang yang datang dengan membawa namaku atau membawa namaku, membuat mukjizat demi namaku. Tapi di dalam konteks tentang nabi palsu, itu orang yang tidak mengajarkan ajarannya sesuai dengan ajaran Yesus, dan orang yang mengaku-ngaku bahwa dia itu adalah Mesias. Ya, sedangkan Paulus dia belajar tentang ajaran Yesus. Kan gitu. Lalu kita mempersalahkan Paulus, salahnya di mana? Paulus mengajarkan ajaran Yesus. Kalau kalian mempersalahkan di dalam ajaran Paulus dan Paulus mengatakan bahwa dia ketemu Yesus, ya nggak apa-apa. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa orang yang mengajar tentang ajaran yang tidak sesuai dengan ajaranku, sedangkan Paulus mengajarkan tentang ajaran Yesus, kan gitu, Bang? Enggak, dijawab aja. Kan itu udah jelas tuh. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu ini kan Bani Israel. Lepaskan dulu kekristenannya. Baca data itu secara jujur. Yesus berkata kepada Bani Israel muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Siapa namaku? Bom. Dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kau ikuti mereka. Nah, coba Anda jujur nih. Menurut Yesus, penyesat yang datang kepada muridnya bergelar siapa dan namanya siapa? Coba jujur. Jujur dulu. Kalau ini aja nggak lulus, ngapain kita diskusi? Ya, oke, baik ya. Jadi Abang Zuma, Abang memaksakan bahwa saya sebutkan namanya, sedangkan saya tidak tahu, ya. Yang berkata di situ siapa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai namaku.
Siapa itu yang berbicara? Oke, yang berbicara Bek, itu kan Yesus. Nah, Yesus berarti nama mengingatkan ke para berarti murid berarti penyesatnya itu datang dengan memakai nama siapa? memakai nama Yesus. Nah, gelarnya apa? Dia datang bawa nama Yesus dengan Gelarnya? gelar. Ya, kan sudah disampaikan Yesus ya dengan membuat Gelarnya? mujizat, membawa nama Yesus. Gelarnya siapa? Ya, nggak maksudnya bukan kita berpatokan kepada gelarnya bahwa Lah karena Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 4, Yesus sendiri mengatakan, dan penyesat itu akan berkata, akulah Kristus. Berarti nama penyesat yang akan datang kepada muridnya di abad pertama adalah Yesus Kristus. Paham sampai situ? Oke, paham Bang. Ya. Oke. Kalau sudah paham, sebelum kita naikkan ininya, materinya, kalau sudah paham, kita simpulkan dulu. Penyesat yang datang kepada murid Yesus di abad pertama namanya adalah Yesus Kristus. Setuju? Saya tidak setuju dengan itu, Bang. Itu kan berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. Yesus sendiri yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Dan berkata, akulah dia. Itu satu. Di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu bernama Yesus Kristus. Oke, baik. Setuju nggak? Sampai sekarang ini saya belum setuju, Bang. Berarti Anda nggak percaya Yesus. Berarti Anda anti Yesus. Anda anti Yesus. Coba, ini aja Anda nggak setuju. Yesusnya berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya datang dengan memakai nama Yesus Kristus. Itu kata siapa? Itu kata Yesus. Setuju nggak? Enggak. Berarti memang Anda bukan pengikut Yesus. Oke, baik. Di sini ya makanya saya bilang, Bang Suma, kita di sini belajar ya. Belajar bagi Anda, mengajar bagi saya. Maka ketika saya mengajar, ada murid saya yang mengaku belajar tapi tidak mau mendengarkan ajaran, itu apa namanya? Cuplis. Iya, tapi walaupun kita itu, dengar Bang Suma, walaupun kita itu udah pintar, ya, udah menguasai, tetapi kalau kita tidak paham tentang maknanya itu sama saja Bang Suma, kan gitu. Abang Suma udah jelas mengatakan seperti begini dan begitu, ya. Tetapi itu menurut Abang Suma, karena menurut saya tidak sesuai dengan makna atau konteks di dalam ayat yang Abang Suma bawa. Gitu. Sekarang giliran Anda memanainya, silakan. Saya diam. Oke, baik ya. Abang Suma tadi mengatakan bahwa saudaraku, jangan ke saya. Itu saya udah final. Sekarang menurut Anda, maksud Matius 24 itu apa? Ini untuk Anda nih. Yang tadi saya kan ditolak tuh. Nah, sekarang pemaknaan Anda itu yang mana? Silakan. Oke, baik ya. Jadi sebenarnya tadi kita bahas tentang nabi palsu. Kalau berbicara tentang ayat itu ya, berarti berbicara tentang nabi palsu ya. Penyesat. Oke, penyesat ya, nabi palsu. Oke ya, gini Abang Suma, saya tahu Abang Suma menuduh bahwa nabi palsu itu adalah Paulus ya. Tapi Abang Suma tahu ya, saya bisa tunjukkan bahwa Paulus itu adalah orang-orang yang benar diutus oleh Yesus untuk memberitakan kabar tentang ajaran Yesus ya. Kemudian orang yang mengatakan bahwa dia mendapatkan Mesias di sana atau mendapatkan Mesias di situ ya, itu perlu Abang Suma tahu ya. Itu adalah orang-orang yang ingin menerima ajaran Yesus ya, orang-orang yang tidak mau mengakui Yesus itu, ajaran Yesus itu. Kemudian Paulus itu orang yang dia mengajarkan tentang ajaran Yesus ya. Kalau kita berbicara tentang konteks nabi palsu ya,
Sedangkan nabi palsu itu adalah nabi-nabi yang tidak menerima ajaran Yesus, yang tidak belajar memakai nama Yesus. Nah, sedangkan Paulus adalah orang yang belajar tentang ajaran Yesus. Nah, gitu Abang Suma. Jadi Abang Suma Kenapa harus jadi paham juga. kenapa dia jadi jauh kali dari makna dalil? Di situ nggak ada belajar mengajar. Yesus sedang ditanya nih sama muridnya. Gulu, apa Ndul? Apa tanda kedatanganmu? Itu ditanya tuh. Tanda kedatangannya Yesus yang ditanya sama murid. Nah, kata Yesus, nah ini potensi nih, potensi. Potensi apa? Potensi murid-muridku akan disesatkan. Kenapa? Selepas aku pergi, akan banyak datang Kristus palsu mengaku aku. Maka aku harus membocorkan rahasia ini kepada pengikutku, supaya mereka bisa membedakan antara yang datang aku atau yang datang itu bukan aku tapi ngaku aku. Mumpung muridku bertanya tanda-tanda, maka aku berikan kepadanya tanda-tanda. Apa tanda-tandanya ketika aku yang datang? Pertama, baca di Matius 24 yang sama di data nomor 27. Apa tanda ketika aku yang datang, wahai muridku? Kamu minta tanda kan? Aku kasih tanda. Aku akan nampak di tengah langit dalam rupa anak manusia. Semua manusia di bumi akan melihat aku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, dan aku sekali lagi nampak di tengah langit, dan seluruh manusia akan meratap melihat aku. Itu Yesus jawab sebagai tanda kalau yang datang itu aku. Sekarang kalau bukan aku yang datang, apa tandanya? Yesus juga bocorin. Apa tandanya kalau yang datang itu bukan aku? Pertama, dia memakai namaku. Sama, akulah Yesus. Dia bergelar Kristus. Itu tanda kalau bukan aku. Yang ketiga, dia bertemu dengan nabi palsu. Nabi palsunya nanti yang akan datang ke masyarakat mengaku bertemu dengan aku. Aku bertemu dengan Mesias. Lihat, ada di sana, ada di sini. Jangan kau percaya, sebab Mesias palsu, Yesus palsu akan datang melakukan banyak tanda mujizat dan kekuatan yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Jadi Yesus sudah membocorkan tuh, kalau aku yang datang diikuti tanda-tanda tersebut. Tapi kalau bukan aku yang datang, banyak melakukan mukjizat, memakai namaku, tetapi tanda-tanda tidak ada. Bulan tetap bercahaya, matahari tetap tidak gelap, bintang tidak berjatuhan, kuasa langit tidak bergoncang, tetapi ada yang mengaku aku. Jangan kamu percaya. Pernah nggak ada yang mengaku ketemu dengan Yesus tapi tidak ada tanda-tanda kiamat? Pernah nggak? Ya, jadi Bang Suma. Enggak, saya tanya tidak dulu, ada. jangan jadi. Ada nggak pernah yang mengaku bertemu Yesus di padang gurun tapi nggak ada tanda-tanda kiamat? Nah, tidak ada. Yang ditemui Paulus siapa? Iya, yang ketemu Paulus itu Yesus, tapi bukan dalam. Ada nggak tanda-tanda kiamat? Karena Abang Suba tidak tahu ya penjelasan itu atau konteks makna itu. Abang Suba harus tahu ya. Ada nggak tanda-tanda? Ada nggak tanda-tanda kiamat? Ada nggak tanda-tanda kedatangan Yesus asli pada saat itu? Ada nggak? Ya, tidak ada Bang Suma. Tidak Di situ ada. Berarti dia yang datang dalam itu siapa? penglihatan. Asli atau bukan?
Ya, Abang Suma tahu di situ dalam penglihatan, dalam bentuk mimpi itu yang didatangi. Hei, kok dalam bentuk mimpi? Dalam Nah, inilah penglihatan. Ya, Abang Suma Yesus tadi dilihat mengambil ayat langsung. berapa tadi Yesus itu dilihat tentang langsung oleh Paulus perumpamaan. menurut Dia datang Paulus. pada kali yang kedua. Astagfirullahalazim, ya Allah yang karim. Kualitasnya ini Bukan lemah. kualitas, Bang. Abang Suma itu kalau berdebat itu, ya kita harus tahu. Abang Suma tadi itu ambil dari Matius itu adalah perumpamaan dia akan datang di akhir zaman untuk menghakimi Iya dunia. memang akhir zaman memang. Ya iya, Kapanpun terus Yesus kalau Abang datang. Suma tadi mengatakan bahwa dia datang mendatangi Paulus itu, apakah dia datang itu pada akhir zaman? Kan tidak, dia itu datang itu memberi penglihatan Saudara. kepada Paulus. Saudara, Itu. saudara, andai saja yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus, maka akhir zaman berlaku zaman itu. Kenapa? Karena kalau Yesus yang asli datang, wajib diikuti tanda-tanda akhir zaman. Kalau Yesus datang di abad pertama, maka kiamat terjadi abad pertama. Kalau Yesus datang di abad kedua, ketiga, maka abad itulah Yesus kiamat. Abad itulah kiamat. Kalau Yesus datang di abad ke-7, maka di abad ke-7 lah kiamat. Karena tidak ada Yesus datang yang kedua sampai hari ini, makanya belum kiamat. Berarti yang datang kepada Paulus dan orang-orang Kristen dan yang murtad itu bukan Yesus, tapi penyesat yang memakai nama Yesus. Itu nasihat Yesus. Alamak. Itulah salah Abang Jomo, itulah salah besar Abang itu ya. Kami menurut orang Kristen ya, Yesus itu datang tidak perlu dengan tubuhnya langsung bahwa aku inilah Yesus, tapi dia datang berteofani, artinya dia mengambil Di mana Yesus seperti mengatakan, cahaya, ya, dia mengambil seperti di mana penampakan, tanda-tanda, kan gitu. di mana tanda-tanda kedatangan Yesus yang asli seperti yang Anda sebutkan tadi, teopani yang gitu. Di mana? Ya, kan tadi Abang Suma bilang kedatangan asli Di mana Yesus mengatakan bahwa tanda-tanda kedatanganku itu berteofani? Yesus sebut di mana? Kan aku tadi bilang kalau Yesus menampakkan diri kepada seseorang, tidak mungkin dia langsung menampakkan diri secara tubuhnya. Tapi kalau dia ada yang dalam mengaku bentuk malaikat Yesus, maupun cahaya, kalau itulah ada disebut yang mengaku, dengan menampakkan diri. Abang Suma paham di situ. Bisa nggak Anda malam ini juga Anda jalan kaki ke gereja, sodot jemaat yang ada di kloset, biar otak Anda itu mungkin sedikit bisa berwarna gitu. Daripada Anda bicara di sini, tapi saya berbicara kayak robot boneka yang ada baterainya gitu loh. Apa yang saya sampaikan, apa yang Yesus sampaikan tidak masuk di otak Anda. Kayak manusia itu, Anda itu kayak ada mesin di belakang diputar, habis itu dilepas. Begitu dilepas Anda ngomong, tidak kena. Yesusnya mengatakan, kalau ada yang mengaku bertemu aku, tapi tidak ada tanda-tanda itu, jangan kamu percaya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sulitnya berbicara dengan manusia dari sperma babi ini. Oke, baik Bang Suma. Di sini Abang kan sebagai gerunda ya. Kita saling uji. Bisa nggak Bang Suma? Saya undang Abang Suma. Kita saling uji. Siapa yang benar? Bang Suma. Apa? Mau nggak kita cari Allah siapa yang benar? Mau nggak? Sudah terbukti kau menyembah Kristus palsu. Malu Kok masih dia, takut. Saya pernah undang dia juga. Dia nggak tahu saya pernah undang dia dengan gitu juga, dia nggak berani kawan-kawan. Dia turunin saya waktu itu. Apa ini? Kemana? Mari kita buktikan Allah siapa yang benar. Mau nggak kau? Jangan kemana-mana kalau kau Allah berani. yang kamu maksud itu siapa? Allah itu maksudnya apa? Jangan kau kemana-mana, biar kita Iya, tahu Allah. siapa itu yang Bagaimana benar. Anda ingin menguji Allah? Allah bagi Kristen itu apa? Oke, baik. Baik, oke, baik. Baik, ayo. Setuju nggak sama saya kita bahas Allah ini? Jangan Tunggu pakai dulu, tanda. jelaskan dulu. Jangan kau pakai jurus setan. Allah menurut Kristen apa? Allah itu apa? Jelaskan dulu. Oke, baik ya.
Di sini kita mau bahas Allah, artinya Allah yang mengutus nabimu dan Allah yang mengutus Yesusku. Setuju? Allah yang mengutus Yesus dengan dan Allah Allah yang nabimu. Oke, boleh. Oke, baik. Ya. Supaya Abang Suma tahu, karena Jadi kamu Abang sudah Suma akui ya? pernah turunin saya ya waktu itu. Tunggu. Berarti kamu sudah akui bahwa Yesus itu bukan Allah ya? Ya oke, ya saya ikutin maumu. Yesus itu Ibu diutus oleh enggak, jangan kau kayak setan. Bukan, Yang saya sebenarnya, memang jangan kau saya kayak akui, Paulus. memang saya akui. Jangan kau kayak Paulus, Ya. ngaku-ngaku Yahudi.